Baik, kita akan mulai acara kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, saya ucapkan kembali kepada rekan-rekan sekalian. Namun pertama saya ingin menyapa terlebih dahulu. Di sini ada Bang Andre Rahadian selaku Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Kemudian ada para pembicara-pembicara kita. Yang pertama di sini ada Mbak Bivitri Susanti. Selamat siang Mbak Bibip. Selaku pendiri dari PSHK, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Ya, selamat siang. Kemudian, selamat siang Mbak Bibip. Kemudian sudah ada di sini Fajar Adi Nugroho, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2020. Halo Ja, selamat siang. Halo, selamat siang Bang. Oke. Kemudian nanti akan menyusul pula Dr. Agustin Kusumayanti, Sekretaris Universitas Indonesia, nanti akan menyusul di tengah-tengah kita. Kemudian, acara pada hari ini akan dimoderatori oleh Bang Nobi Asofazen dari Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Selamat siang, Bang Nobi. Siang. Ya, baik. Mungkin pertama datang rekan-rekan sekalian di forum diskusi Salemba yang ke-30 pada hari ini ya. Puji syukur dengan segala keterbatasan, Ikatan Alumni Universitas Indonesia masih terus aktif melalui isu-isu nasional. Bahkan kalau untuk kali ini, sekarang kita membahas isu yang cukup lokal dari alma mater kita. Dan pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu peraturan yang berlaku untuk acara kita pada hari ini. Yang pertama, peserta dilarang untuk menimbulkan keributan atau kegiatan yang dapat mengganggu jalannya diskusi. Diharapkan bagi rekan-rekan sekalian untuk selalu mengaktifkan mode mute. Dan juga bagi peserta sekalian, nanti akan ada sesi tanya-jawab. Ini akan dimulai setelah selesainya presentasi bagi masing-masing pembicara. Bagi peserta yang ingin bertanya dan tidak ingin menunggu selesainya presentasi, bisa langsung mengajukan pertanyaan kepada moderator kita yang berada di fitur chat pada panel bawah aplikasi Zoom. Diharapkan bagi rekan-rekan sekalian untuk dapat menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Baik, mungkin apa sih tentang tema forum diskusi Salemba kita pada siang hari ini? Ini sangat menarik, ini mengenai isu dari alma mater kita, yakni adanya isu mengenai adanya pemaksaan atau penandatanganan fakta integritas yang ramai dibicarakan. Ini bahkan sampai masuk ke beberapa media nasional ya, dan juga beberapa media massa dari rekan-rekan sekalian itu dapat dilihat di berita. Nah, kemudian cuplikan dokumen ini berjudul lengkap Fakta Integritas Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2020. Dokumen ini menjadi perbincangan diantaranya karena terdapat beberapa poin yang dianggap cukup kontroversial, seperti yang pertama adalah adanya larangan politik praktis dan mahasiswa yang bertanggung jawab secara pribadi terkait kesehatan fisik dan mental. Nah, oleh mahasiswa mereka mengaku bahwa dokumen tersebut disebarkan melalui WA Group Mentor Program Pengenalan Mahasiswa Baru dan harus ditandatangani oleh mahasiswa di atas materai. Mahasiswa pun menganggap bahwa itu merupakan bentuk pengekangan. Nah, namun di tengah kontroversi tersebut, di sisi lain, Rektorat UI pun berubah sikap dengan menyatakan dokumen tersebut belum final dan tidak wajib untuk mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2020. Baik, mungkin kita di sini jadi bertanya sebenarnya bagaimana sih sebenarnya fakta integritas tersebut. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut dalam diskusi kita pada kali ini. Jadi tajuk dalam diskusi kita pada hari ini yakni adalah fakta integritas mahasiswa baru UI. Mengapa harus ada? Yang akan dibahas dari berbagai perspektif. Yang pertama dari perspektif mahasiswa itu sendiri, dari perspektif legal, dan bahkan dari pemangku kebijakan itu sendiri dari fakta integritas tersebut. Baik, mungkin pertama-tama kita akan mendengarkan kata sambutan terlebih dahulu dari Bang Andre Rahadian selaku Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Kepada Bang Andre, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang pada semua peserta forum diskusi Salemba pada siang hari ini. Yang saya banggakan, Bang Fajar, Ketua BEM UI. Yang saya banggakan juga, saya hormati Mbak Bibip, Ketua PSHK. Nanti akan bergabung juga Prof. Agustin, Sekretaris UI,
dan juga ada Bang Nobi sebagai moderator. Terima kasih Bang Devan pembukaannya. Memang setelah ini yang ke-31 ya, forum diskusi Salemba. Jadi 30 diskusi yang lain ini terkait isu-isu nasional, isu-isu yang dihadapi bangsa ini. Dan kalau kita juga mendiskusikan apa yang dibutuhkan bangsa dan memberikan masukan, sekarang kita waktunya untuk berdiskusi dan memberikan masukan serta menemukan solusi untuk isu yang menyangkut alma mater kita sendiri, yaitu adanya pro dan kontra terkait fakta integritas yang juga pertama kali diangkat hampir 2 minggu lalu. Kami dari ILUNI UI sengaja baru membahas hari ini karena dalam 2 minggu ini kita berkoordinasi juga, kita mengkonfirmasi juga kepada Pak Rektor, kepada Rektorat, kepada Bang Fajar juga, dan juga ke beberapa stakeholder yang ada di UI. Sebenarnya posisi fakta integritas ini termasuk kontennya, apakah memang sekontroversial itu? Karena kita tahu sendiri juga bahwa sebenarnya kita, UI maksudnya, sudah punya tata tertib, punya peraturan rektor, ada nilai-nilai, dan juga ada kode etik. Jadi memang hal ini yang akan kita bahas pada hari ini. Semua stakeholder ada, Bang Fajar yang mewakili mahasiswa, ada nanti Prof. Agustin yang mewakili posisi UI sendiri, dan ada Mbak Bibip yang akan melihat ini selain sebagai alumni, juga sebagai pemerhati dari hukum dan kebijakan. Mudah-mudahan sebagai tagline kita juga, ini ILUNI UI adalah ruang temu, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan berdiskusi, dengan membahasnya, dan kita lakukan konfirmasi, sehingga kita bicara soal fakta. Jadi bukan katanya, dan kita tidak mengambil satu bagian. Jadi ini adalah diskusi yang menyeluruh terkait isi keseluruhan fakta integritas. Mudah-mudahan di akhir seminar ini ada berita baik yang bisa kita terima sama-sama mengenai fakta integritas. Jadi kalaupun nanti ini bisa dianggap apapun hasilnya, permasalahan yang ada bisa dianggap selesai dan kita kembali mengurus masalah-masalah dan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi setelah kita juga membantu alma mater kita untuk kembali solid. Jadi sebenarnya info yang kita dapat juga fakta integritas ini sekarang juga ditandatangani oleh mahasiswa baru ITB atau UGM, format draftnya juga kita dapat, tapi saya nggak bisa verifikasi apa emang itu yang final, karena juga yang UI ternyata kan konfirmasi dari Prof. Dari Humas itu juga bukan draft final. Jadi memang kalau udah menyangkut mahasiswa UI ini jadi perhatian nasional. Jadi mari kita sama-sama juga sebagai alumni dan juga teman-teman yang hadir di sini bisa memberikan kontribusinya. Nanti mungkin ada tanya jawab, tapi setelah ini misalnya sudah ada solusi, ya kita sama-sama terima, dan mudah-mudahan ini yang terbaik buat kita semua, buat alma mater dan buat UI. Terima kasih banyak Bang Fajar, Mbak Bibip yang sudah hadir, dan teman-teman juga yang sudah ikut dari berbagai pihak. Alumni juga kita lihat banyak di sini yang hadir. Selamat berdiskusi, semoga kita bisa tetap guyup dan selama pandemi ini tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang disampaikan Bang Andre sebelumnya ya, jadi tujuan diskusi ini membuat terang apa sih maksud dan tujuan dari fakta integritas ini, apa juga sih isinya sebenarnya dari perspektif mahasiswa, dari banyak perspektif lain-lainnya, bahkan dari pemangku kebijakan itu sendiri.
Jadi tidak mendengar kata si ini, kata si itu, dan katanya. Jadi kita membuat ini lebih terang benderang. Baik, terima kasih Bang Andre atas penyampaian kata sambutannya. Mungkin tanpa berpanjang kata ya, mungkin akan saya serahkan kepada Bang Nobi Asofazen untuk memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Kepada Bang Nobi, dipersilakan Bang. Ya, terima kasih banyak, Devan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di tengah pandemi ini, semoga masih tetap sehat. Kita mohon doanya juga, ada Mbak Anita tidak bisa hadir mengisi acara pada siang hari ini karena beliau sedang sakit dan butuh istirahat. Ya, semoga tetap dijaga kesehatan dan semangat kita di tengah pandemi ini karena ya lagi kondisi seperti ini butuh tetap sehat, tetap semangat. Ya, pertama-tama terima kasih banyak buat kesempatannya dari Luni UI. Saya di sini tadi mengutip kata Bang Andre bahwa semangat kita adalah semangat ruang temu. Semoga ini kita bisa bertemu masing-masing perspektif, masing-masing pandangan, masing-masing maksud baik dari masing-masing stakeholder dan masing-masing pihak. Nah, untuk pertama langsung aja mungkin dari pihak rektorat mau dari Mbak Amel Humas. Apakah sudah masuk Mbak Amel? Oke, belum ya? Dari Devan? Belum ya? Oke, mungkin kalau untuk di awal mungkin dari Fajar dulu ya. Semoga bisa dapat perspektif juga nih dari mahasiswa sebenarnya. Halo? Halo? Ya, mungkin di-mute dulu ya selain yang pembicara dan moderator. Ya. Mungkin dari Fajar selaku Ketua BEM UI, mungkin sebagai pembuka ya, ingin tahu mungkin dari perspektif mahasiswa yang sebenarnya terjadi itu seperti apa, dan mungkin nanti akan ditambahkan dari Mbak Bibip selanjutnya itu sambil menunggu Bu Agustin untuk hadir. Ya. Silakan Fajar. Oke, terima kasih Bang Nobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fajar Edi Nugroho, mahasiswa Fakultas Hukum UI Angkatan 2016 yang tahun ini diamanahkan menjadi Ketua BEM UI 2020. Sebelumnya, juga terima kasih kepada Bang Andre dan juga Abang Mbak sekalian dari Luni UI yang telah menyelenggarakan kegiatan hari ini untuk mempertemukan kemudian isu yang ada di kampus yang ternyata eskalasinya juga sangat cepat dan begitu berdampaknya kepada teman-teman mahasiswa ke depannya seperti itu. Dan sebenarnya aku di sini udah nyiapin paparan yang beberapa hari yang lalu sempat digunakan untuk berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa juga dengan mahasiswa dari angkatan 2020 berkaitan dengan fakta integritas yang mereka tanda tangani di awal ketika mereka mengikuti proses PKKMB. Nah, jadi kurang lebih sebenarnya ini cukup banyak kemarin slide-nya, tapi mungkin aku bahas singkat aja terkait dengan fakta integritas itu sendiri, secara peruntukannya sebenarnya untuk apa, lalu juga hierarki peraturan di UI, pembahasan poin-poin fakta integritas, dan juga tuntutan mahasiswa yang kemarin dilontarkan oleh kurang lebih sebenarnya 80 organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Indonesia. Nah, jadi ketika teman-teman dari mahasiswa melakukan riset, sebenarnya fakta integritas itu digunakan sebagai penguatan komitmen terkait dengan pengadaan barang dan jasa atau public contracting, dan juga dikembangkan di lembaga pemerintahan yang dimulai pada Impres 5 tahun 2004. Dan sebenarnya filosofinya itu tadi menciptakan iklim yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan juga sebenarnya di dalam peraturan itu juga didefinisikan juga sebagai pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu. Dan tujuannya juga sebenarnya kurang lebih sama tadi terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan juga kemudian menumbuh kembangkan keterbukaan, kejujuran, pelaksanaan tugas yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dan ini salah satu contoh fakta integritas dari peraturan menteri yang memang diberlakukan di kementerian. Nah, namun hal ini menjadi berbeda ketika kita misalnya membicarakan fakta integritas di ruang lingkup universitas, karena memang fakta integritas itu tidak dikenal
di dalam peraturan internal UI berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2013 tentang statuta UI, yaitu sebenarnya peraturan internal UI terdiri dari peraturan MWA, rektor, senat akademik, dewan guru besar, dan juga peraturan dekan. Dan juga untuk anggaran rumah tangga UI sendiri itu diatur di dalam peraturan MWA UI. Dan dari keseluruhan peraturan ini, sebenarnya hak, kewajiban, dan juga larangan sivitas akademika itu sudah banyak tertuang dalam peraturan internal UI, seperti bahkan di dalam statuta UI itu sendiri, dan juga keputusan MWA UI tentang tata tertib kehidupan kampus Universitas Indonesia, di ART UI juga ada, di kode etik juga ada, di sistem pelaporan dugaan pelanggaran juga ada, dan juga indikator perilaku kunci nilai-nilai budaya Universitas Indonesia. Jadi sebenarnya terkait dengan hak, kewajiban, dan larangan sivitas akademika itu sudah tersebar dalam beragam peraturan internal UI yang memang diakui di dalam statuta UI dan tidak mengenal fakta integritas yang menjadi pembahasan kita pada siang hari ini. Dan ini salah satu perilaku yang dilarang di dalam peraturan MWA UI. Yang sebenarnya juga sudah maksudnya sudah mencakupi hal-hal yang lebih luas dari apa yang diatur di dalam fakta integritas yang banyak diperbincangkan atau yang diangkat oleh teman-teman mahasiswa juga gitu, karena menjadi pertanyaan ketika dalam fakta integritas itu tidak semua larangan, tidak semua hak dan juga kewajiban itu dicantumkan di dalam fakta integritas seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan fakta integritas untuk mahasiswa baru ya tahun 2020? Dan memang sebenarnya secara umum tadi yang juga aku jelaskan bahwa fakta integritas ini tidak menjelaskan secara komprehensif hak kewajiban bagi sivitas akademika sebagaimana dimuat dalam peraturan internal UI. Jadi menjadi pertanyaan apakah ini sebenarnya menjadi suatu cherry picking dalam norma-norma yang dimuat dalam peraturan internal UI, ataukah memang sebenarnya ada tujuan tertentu yang dimaksudkan dalam penerbitannya. Lalu juga tidak ada peraturan yang melandasi diterbitkannya fakta integritas ini. Dan tidak adanya mekanisme pengawasan. Karena kalau misalnya mengikuti tadi, fakta integritas yang diperuntukkan bagi lembaga pemerintahan itu ada mekanisme terhadap pengawasan bagaimana pelaksanaan dari fakta integritas ini. Tapi sayangnya dalam fakta integritas ini tidak ada landasan hukum dan juga tidak dimuat bagaimana pengawasan dari pelaksanaan fakta integritas ini ke depannya bagi mahasiswa baru angkatan 2020. Lalu terdapat poin larangan baru atau norma baru dalam fakta integritas. Padahal fakta integritas bukan merupakan bentuk peraturan internal yang diakui. Jadi tadi begitu banyaknya peraturan yang memuat tentang hak dan kewajiban, ada pula poin-poin baru terkait dengan larangan yang justru tidak ada di peraturan internal UI. Dan yang terakhir secara umum adalah ketidakjelasan ruang lingkup keberlakuan fakta integritas ini. Gitu. Apakah memang sebenarnya berlaku di dalam UI saja atau berlaku bagi mahasiswa UI, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus, dan ini menjadi sinyal-sinyal yang khawatir yang menjadi karet ketika nanti mahasiswa UI melakukan hal-hal yang bertentangan dengan poin-poin ini, tapi sebenarnya dia tidak dalam embel-embel jaket kuning atau embel-embel UI ketika dia melakukan hal tersebut, seperti itu. Dan juga mungkin Abang Bas kalian dan juga teman-teman juga fokus terhadap poin-poin khusus yang ada di dalam fakta integritas ini. Dan di sini poin-poin khusus yang akan aku jelaskan sebenarnya menggabungkan fakta integritas yang sudah ditandatangani oleh teman-teman mahasiswa baru dan juga yang disebut sudah ada revisinya di dalam siaran pers menurut Direktorat Kemahasiswaan UI. Dan berdasarkan hal-hal tersebut sebenarnya poin-poin yang bermasalah itu masih ada di dalam fakta integritas yang sudah direvisi. Namun memang sebenarnya sebagai catatan, fakta integritas yang sudah direvisi itu ditarik kembali oleh Direktorat Kemahasiswaan dan berdasarkan komunikasi kami dengan teman-teman panitia DPKKMB itu belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan hal ini. Dan poin yang menjadi fokus juga salah satunya terkait dengan hal ini, yaitu berkaitan dengan mempersiapkan diri menjalankan dengan sungguh-sungguh apabila diminta UI dan NKRI dalam berbagai program akademik dan akademik. Ini salah satu norma baru di luar hal-hal yang telah diatur dalam peraturan internal UI. Lalu ketiadaan ruang lingkup program akademik dan non-akademik, dan juga menjadi mengkhawatirkan karena di sini menjadi wajib untuk mewakili UI dan NKRI, tapi kemudian kita mengetahui dalam poin 9 yang akan dijelaskan kemudian itu mahasiswa wajib secara pribadi bertanggung jawab kepada kesehatan fisik dan mentalnya. Dan poin yang terakhir adalah bertentangan dengan prinsip demokrasi, yang mana sebenarnya ini diakui dalam penyelenggaraan prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam UU Dikti tahun 2012.
Dan sebagaimana tadi ini membahayakan terkait dengan menjaga kesehatan fisik dan mental secara pribadi di kemudian hari, ini sebenarnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia dan juga peraturan internal UI, yaitu kesehatan jiwa dan juga kode etik UI. Yang mana sebenarnya dari kesehatan jiwa disebut bahwa promotif kesehatan jiwa itu dilaksanakan wajib salah satunya di lingkungan lembaga pendidikan. Dan UI adalah salah satu lembaga pendidikan jenjang pendidikan tinggi di Indonesia. Dan dalam kode etik UI yang memang merupakan peraturan internal UI disebut bahwa warga UI harus memiliki tanggung jawab untuk menjamin terciptanya lingkungan yang aman, bersih, dan sehat bagi semua warga UI. Dan selain bertentangan dengan peraturan, ini juga sebenarnya mengabaikan fakta bahwa sebenarnya fasilitas pelayanan kesehatan, terutama kesehatan mental di UI itu masih belum optimal. Sehingga apakah ini merupakan wujud untuk kemudian menutupi akses dari atau misalnya pelayanan kesehatan di Universitas Indonesia yang belum optimal itu sendiri. Lalu selain 2 poin tadi, ini adalah yang juga disorot terkait dengan kegiatan politik praktis dalam kampus atau kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan yang tidak terdaftar di UI. Dan di sini menjadi kabur karena bagaimana kemudian definisi kehidupan kampus dalam dalam fakta integritas ini dijelaskan. Karena kalau misalnya merujuk pada peraturan MWA tentang tata tertib kehidupan kampus itu didefinisikan sebagai kegiatan baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus, tapi di luar kampus itu ketika dia merepresentasikan Universitas Indonesia kurang lebih. Dan ketika lebih luas, maka kemudian larangan ini sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang HAM. Sebenarnya juga bahwa hal ini merupakan hal yang baru atau norma yang baru yang diatur di luar peraturan internal UI. Ketiadaan batasan dari tafsir politik praktis, ini juga sebenarnya menjadi bentuk pasal karet atau poin karet yang dapat menjerat mahasiswa. Dan sebenarnya ketika ada larangan melakukan kegiatan politik praktis dalam kampus, sebenarnya ini secara nggak langsung mungkin tahun depan udah nggak ada ketua BEM lagi gitu. Karena sebenarnya ketua BEM itu dipilih atau misalnya prosesnya itu melalui proses politik praktis atau dalam tanda kutip mempraktikkan ilmu politik untuk kemudian mendapatkan peran menjadi ketua dan juga wakil ketua BEM UI seperti itu. Berusaha untuk mendapatkan suara dari berbagai fakultas, beragam fakultas, dan akhirnya bisa memenangkan pemilihan raya, pemira UI gitu. Jadi ya karena ketiadaan batasan itu terkait dengan tafsir, hal ini menjadi sangat karet untuk kedepannya. Dan ini mengingatkan kembali terkait dengan normalisasi perguruan tinggi pada era Orde Baru yang pada akhirnya membatasi ruang-ruang kritis bagi mahasiswa itu sendiri. Karena memang sebenarnya perguruan tinggi itu seharusnya menjadi tempat di mana intelektual kritis itu bisa bernaung dan juga bisa kemudian mengamali apa-apa yang dipelajari sebagaimana memang masuk ke dalam amalan Tridharma perguruan tinggi. Dan hal lebih lanjut lainnya adalah bahwa terkait dengan tidak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi kemahasiswaan di luar UI, sebenarnya ini tidak selaras dengan semangat kampus merdeka yang membebaskan metode dan bentuk pembelajaran mahasiswa. Karena hal ini diketahui ketika kita dilarang untuk mengikuti kegiatan yang tidak mendapatkan izin dari atau tidak terdaftar di UI, padahal di luar sana banyak sekali kegiatan multi kampus yang sangat bermanfaat. Misalnya contohnya conference atau misalnya organisasi-organisasi yang mengadakan rekrutmennya dari kampus-kampus yang tidak terbatas seperti itu. Dan ini menutup kesempatan mahasiswa dalam berjejaring secara merdeka dalam organisasi lintas kampus tersebut. Nah, di dalam fakta integritas tersebut sebenarnya terdapat klausul menandatangani tanpa paksaan. Namun, ini didapat, kita ketahui bahwa sebenarnya informasi terkait dengan penandatanganan fakta integritas ini disebar melalui grup-grup PKKMB yang memang secara resmi itu merupakan grup koordinasi antara mahasiswa baru dalam pelaksanaan PKKMB. Nah, kalau misalnya bisa dilihat di slide, itu disebutkan bahwa ada tulisan yang di bold wajib diisi oleh seluruh mahasiswa baru UI. Nah, ketika isu ini diangkat, kebetulan aku sendiri mengangkat ini di Twitter, banyak mahasiswa baru yang berkomentar. Salah satunya yang juga di screenshot di sini adalah ada yang bilang nggak sempat baca karena langsung nyari materi untuk tanda tangan, terus juga ada keterangan bahwa kami diwajibkan menandatangani fakta tersebut dengan materai dan harus mengumpulkan cepat. Hanya diberi waktu semalam dan dikumpulkan pagi, serta tidak ada sosialisasi maupun kesempatan bertanya. Terus juga ada yang bersyukur karena tidak mengirimkan fakta integritas, karena malam-malam mendadak, seperti itu. Lalu juga ada keterangan cuma dikasih waktu beberapa jam untuk ngeprint, tanda tangan materai, scan, terus dikirim, sedangkan masih banyak tugas lain yang harus dikerjakan.
Nah, ini adalah respon mahasiswa baru ketika hal ini sampai kepada mereka, dan apabila ada dalih ini bukan merupakan dokumen yang resmi, tapi kemudian bagaimana ini secara sistematis didapatkan oleh mahasiswa baru angkatan 2020 mulai grup-grup, yang mana grup-grup tersebut merupakan grup untuk menyebarkan dokumen-dokumen resmi dan informasi-informasi resmi berkaitan dengan pelaksanaan PKKMB itu sendiri. Dan selanjutnya, hal ini ternyata disikapi dengan informasi yang simpang siur dari kampus, yang pada tanggal 11 September dikonfirmasi dari pihak kampus bahwa fakta integritas itu resmi dari pihak kampus dan menjadi syarat yang harus dipenuhi calon mahasiswa baru. Sedangkan rilis tanggal 13 September dikatakan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang tidak resmi dan bukan merupakan dokumen yang final. Jadi kesimpang siuran ini ternyata pada akhirnya menjadi bentuk pertanyaan bagi publik, dan sayang yang membuat mahasiswa baru UI angkatan 2020 menjadi korban dari kesimpang siuran ini, di mana juga padahal poin-poin yang ada di dalam fakta integritas tersebut dapat mengancam kehidupan kampus mereka di masa yang akan datang selama mereka berkuliah. Dan hal ini semakin diperparah ketika kami, teman-teman mahasiswa dari lembaga kemahasiswaan, mencoba untuk meng-cross-check informasi fakta integritas kepada kemahasiswaan Fakultas UI. Dan berdasarkan keterangan kemahasiswaan Fakultas UI, tidak ada koordinasi berkaitan dengan dokumen fakta integritas tersebut secara tertulis kepada masing-masing fakultas maupun secara grup kedinasan. Bahkan, terdapat salah satu kemahasiswaan fakultas yang mengirimkan surat kepada Direktorat Kemahasiswaan sebanyak 3 kali, surat resmi, tapi tidak dibalas sama sekali oleh Direktorat Kemahasiswaan. Jadi, selain memang memiliki bentuk miskoordinasi yang kurang kepada teman-teman mahasiswa lembaga kemahasiswaan, hal ini juga dijustifikasi dengan kurangnya koordinasi antara Direktorat Kemahasiswaan UI sebagai penyelenggara dari PKKMB dengan kemahasiswaan fakultas, yang mana pada akhirnya sangat disayangkan kita kemarin teman-teman mahasiswa mendapatkan keterangan dari kemahasiswaan fakultas bahwa mereka mengetahui fakta integritas bukan dari pusat atau bukan dari pihak rektorat, tapi justru dari mahasiswanya. Seperti itu. Dan oleh sebab itu, kemarin kita dari teman-teman mahasiswa menggalangkan sikap dari beragam bentuk atau misalnya jenis organisasi, dan kurang lebih hingga saat ini lebih dari 80 organisasi kemahasiswaan di UI sudah menyatakan sikapnya untuk menolak fakta integritas ini. Dan kurang lebih sebenarnya tuntutan kita adalah menolak adanya fakta integritas macam apapun karena mengekang hak-hak mahasiswa, dan juga mendesak pihak UI melalui Direktorat Kemahasiswaan untuk mengeluarkan pernyataan resmi bahwa fakta integritas yang telah dikumpulkan menjadi tidak berlaku dan dikembalikan. Seperti itu. Dan pada akhirnya karena kemarin tuntutan ini kita keluarkan kurang lebih 1 minggu yang lalu, kita mengajak mahasiswa baru UI untuk berdiskusi dengan orang tuanya dan mengajukan keberatan kepada pihak UI mengenai fakta integritas yang telah ditandatangani karena memuat muatan-muatan yang dapat mengekang hak-hak mahasiswa. Dan pada akhirnya sebenarnya aku dan juga teman-teman berkesimpulan bahwa universitas dengan peringkat tinggi di Indonesia dan juga memiliki peringkat yang dapat dikatakan baik di internasional, seyogyanya merefleksikan kebanggaan bagi mahasiswanya, dan justru bukan ketakutan bagi mahasiswanya yang baru memulai kehidupan kampus tapi sudah ditakut-takuti dengan sanksi-sanksi, bahkan sanksi untuk dikeluarkan dari Universitas Indonesia itu sendiri. Mungkin sekian aja sedikit gambaran dari sikap teman-teman mahasiswa berkaitan dengan fakta integritas yang dirilis oleh pihak kampus beberapa waktu yang lalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terima kasih atas Fajar atas paparannya. Ini sedikit menggambarkan apa nih aspirasi dari mahasiswa terkait fakta integritas. Selanjutnya, mungkin Mbak Bibit bisa memberikan paparan terkait yang mungkin perspektif yang lebih luas gitu terkait fakta integritas ini. Silakan, Mbak. Unmute dulu. Iya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andre Rahadian yang senior saya di FHUI juga yang sangat saya hormati. Dan kemudian Ibu, Bapak, Kakak-kakak, Abang, Mbak senior di ruangan Zoom ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan semua kawan di sini sudah ikut serta karena saya kira kita semua tergerak nuraninya untuk ikutan dalam diskusi yang sangat penting ini.
Saya kira saya langsung saja ya, Ibu, Bapak, kawan-kawan. Saya kira sebenarnya akan sangat menarik kalau dari pihak rektorat datang dan kemudian menjelaskan terlebih dulu sebenarnya agar barangkali bisa memberikan klarifikasi ataupun hal-hal yang barangkali memang perlu dijelaskan setelah penjelasan dari Fajar dan kawan-kawan dari sebagai pihak mahasiswa. Tapi nggak apa-apa, saya ingin mewarnai diskusi ini dengan memberikan perspektif. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dan saya kira saya tidak memerlukan PowerPoint. Tadinya saya sudah siapkan PowerPoint, tapi saya kira saya bacakan saja akan lebih mudah-mudahan malah lebih memicu kita semua untuk berdiskusi. Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Yang sebentar saya biasanya kasih timer juga di saya sendiri supaya tidak kepanjangan ngomong. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah tentang fakta integritas dan efek yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah tentang mahasiswa dan demokratisasi. Dan yang ketiga, relasi kampus dengan mahasiswa. Nah, saya tentu saja berangkat dari yang pertama dulu. Tadi Fajar, terima kasih sudah menjelaskan dengan sangat baik apa sih sebenarnya fakta integritas. Karena terus terang saja saya sendiri memang waktu pertama kali dapat itu, kualifikasi pasti karena kita semua paham sekarang banyak sekali hoax yang beredar dengan cepat, saya buru-buru klarifikasi. Kebetulan beberapa kawan saya anaknya masuk UI tahun ini, jadi cukup mudah saya mengklarifikasinya kepada beberapa orang tua murid dan ternyata benar begitu. Dan persis seperti yang tadi Fajar ceritakan, anak-anak dari teman saya itu bilang buru-buru karena ya, dan ingat nanti ini juga akan yang saya sampaikan bahwa kita berbicara soal relasi yang sebenarnya tidak setara antara kampus dengan mahasiswa baru. Jadi kalau ada pandangan ya udah nggak tanda tangan aja. Tidak semudah itu, karena ingat ketika kita pun masuk ke UI dengan segala excitement, tapi juga bangga, tapi juga agak takut, nggak yakin, takut sama senior, takut sama dosen, sama itu juga yang dimiliki, perasaan-perasaan itu juga yang dimiliki oleh para mahasiswa baru angkatan 2020 ini. Jadi kalau ada sesuatu dokumen yang harus ditandatangan dan disodorkan, kalau dikatakan tidak ada paksaan untuk tanda tangan, terlalu naif, saya kira. Nah, jadi seperti disampaikan oleh Fajar tadi, memang fakta integritas itu jadi saya gara-gara ini jadi nyari lagi, sebenarnya apa fakta integritas dan mengapa dulu itu ada gitu ya. Sebenarnya kan awal 1990-an, Transparency International mendorong supaya dalam proyek-proyek infrastruktur terutama itu ada yang namanya fakta integritas. Gunanya adalah satu, karena memang kita tahu semuanya karena TI juga ada di Indonesia, TI itu berfokus pada good governance. Jadi mau mendorong good governance karena banyak sekali uang pemerintah yang biasanya terkorupsi di banyak negara. Ini tidak bicara TI Indonesia, tapi TI yang global itu karena proyek-proyek korupsi di proyek-proyek seperti itu, infrastruktur. Nah, kemudian tujuannya pertama itu good governance. Kemudian yang kedua, dengan tujuan good governance itu, fakta integritas, kemudian ciri-cirinya adalah dia tidak hanya melibatkan 2 pihak, kontraktor dengan government, tapi biasanya ada pihak ketiga. Kalau aslinya dulu, ya TI itu sendiri sebagai non-government organization, seperti disampaikan Fajar tadi, biasanya ada mekanisme pengawasannya. Itu jadi karakter utama dari sebuah fakta integritas. Dan kemudian yang ketiga, penekanan, ini juga suatu hal yang muncul, maaf, begitu fakta integritas ini muncul, sebagai orang hukum, banyak teman yang kemudian ada yang WA, ada yang telepon langsung juga nanya, memangnya fakta integritas itu kayak kontrak ya? Saya bilang bukan. Itu kayak MOU, bukan juga. Jadi itu apa? Nah, yang ketiga adalah fakta integritas itu sebenarnya bukan hukum baru, maksudnya juga tidak mengikat seperti halnya kontrak begitu, dengan segala kontrak yang bisa dieksekusinya bisa dibawa ke pengadilan perdata secara langsung dan lain sebagainya, bukan. Tapi dia memang
dokumen yang menunjukkan komitmen dari kedua belah pihak dengan pengawasan pihak ketiga tadi. Gitu. Nah, itu aslinya begitu. Catatannya dari TI adalah dia tidak menggantikan hukum yang berlaku. Dia akan bilang, kamu tidak boleh A, B, C, D, karena itu artinya kamu melanggar undang-undang. Begitu. Biasanya fakta integritas begitu. Tapi bukan berarti menggantikan. Bukan berarti misalnya fakta integritasnya adalah biasanya soal korupsi, maka undang-undang tipikor tidak berlaku. Gitu. Tapi fakta integritas menguatkan komitmen dari pihak-pihak yang akan melakukan suatu proyek yang berpotensi korupsi. Tapi itu aslinya ya, aslinya sekali lagi TI global, bukan Indonesia, dan tahun 1990-an. Nah, kesininya ternyata itu lumayan efektif untuk mengikat komitmen. Tanpa kemudian kita harus berbicara di meja perundingan, karena kalau yang namanya MOU, namanya kontrak kan biasanya ada perundingan segala macam yang lebih panjang, tapi dia cukup efektif untuk memastikan komitmen. Secara psikologis, kita ketika membaca fakta integritas, biasanya tentu saja dibaca dulu, punya cukup waktu untuk membaca dan mencernanya. Sebagai orang-orang dewasa, kemudian kita akan berpikir, oh, now I know. Kalau saya melanggar ini, saya melanggar undang-undang yang berlaku. Oh ya, jangan. Nanti kalau ada sesuatu hal, diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Tapi dengan fakta integritas, kita tahu. Secara psikologis, ada kontrol terhadap apa yang akan kita lakukan sepanjang apapun komitmen yang akan kita lakukan. Makanya kemudian diadopsi dalam banyak praktik governance everywhere. Jadi nggak cuma kontrak infrastruktur seperti awalnya, tapi juga kita tahu sendiri di partai politik ya, waktu untuk apa namanya pencalonan caleg yang koruptor dan pedofil itu juga pakai fakta integritas misalnya begitu. Nah, jadi in itself fakta integritas dalam dirinya sendiri tidak keliru. Nah, tapi begini Ibu dan Bapak, ya tadi Fajar juga tadi sudah menjelaskan di Indonesia kemudian ada Inpres yang bilang, oh ya pakai deh fakta integritas ini untuk menguatkan komitmen di pemerintahan kita. Nah, yang ingin saya kemukakan dalam soal topik pertama ini, fakta integritas dan efek yang diharapkan adalah pertama, kita mungkin sebagian dari kita akan bilang, itu hanya fakta, udahlah tanda tangan aja, begitu. Tapi yang harus diingat adalah yang kedua, kita nggak bisa pungkiri ada relasi yang tidak setara antara maba, mahasiswa baru dengan kampus, apalagi otoritas kampus, dan juga antara mahasiswa baru dengan senior-seniornya, dengan Fajar dan kawan-kawan, misalnya begitu ya, dengan alumninya, kita-kita, dan seterusnya, yang ketika ada klausul-klausul yang masuk dalam fakta itu, yang membuat ia jadi berpikir, oh jadi kalau saya terlibat politik praktis, nggak boleh ya sebenarnya. Ingat kita berbicara soal anak-anak muda yang sedang sebenarnya kalau saya boleh bilang masih mencari jati diri gitu. Saya ingat begitu saya masuk UI juga saya masih yang mau kemana saya, mau jadi apa saya, itu masih banyak di benak saya dan kita semua saya yakin. Sehingga ketika, jadi di satu sisi mereka adalah orang dewasa tentu saja yang bisa berpikir sendiri dan lain sebagainya, tergantung umurnya sih ya, kan kalau sama orang hukum mesti hati-hati nih ngomongnya, tergantung umurnya, tapi pada dasarnya dia dewasa, dan tapi yang kedua, dia belum sepenuhnya dewasa karena masih banyak galaunya lah begitu. Jadi kalau misalnya diberikan catatan yang keras dalam sebuah dokumen yang harus ditandatangani dengan materai, itu dia dibilang jangan berpolitik praktis, wajib menjaga kesehatan fisik dan mental dan lain sebagainya, itu akan terinternalisasi. Gitu. Itu yang jangan dilupakan. Tidak hanya fakta kosong sebenarnya, tapi ada dampak psikologis yang secara positif baik kalau kita bicara good governance, tapi bisa menjadi tidak baik kalau kita berbicara soal nilai-nilai demokrasi. Nah, kemudian masuk dari nilai demokrasi tadi, saya ingin masuk ke poin saya yang kedua mengenai mahasiswa dan demokratisasi.
saya yakin sekali tidak akan ada yang menolak di ruangan Zoom ini. Semua senior saya tahu orang-orangnya yang sangat tinggi komitmennya terhadap demokratisasi dan negara hukum di Indonesia, bahwa mahasiswa itu punya peran yang penting sekali. Tapi catatannya adalah karena saya beberapa kali diajak ngobrol sama teman-teman mahasiswa, adik-adik gitu di UI, baik di FHUI maupun di fakultas-fakultas lain, saya dapat catatan bahwa dengan tuntutan zaman seperti sekarang juga tidak mudah untuk mendorong aktivisme kalau dikaitkan dengan demokratisasi. Artinya banyak yang pengennya cepat lulus pasti ya, apalagi di UI, cepat kerja, cepat banyak uang. Tuntutan keluarga atau tuntutan dari kampus juga dan lain sebagainya. Sehingga untuk aktif di kampus saja suasananya sudah berbeda dengan waktu abang, mbak dan kawan-kawan dulu kita kuliah gitu. Beda lah situasinya begitu ya, sehingga tantangan buat Fajar dan kawan-kawan yang menyadari peran penting mahasiswa untuk aktif dalam demokrasi itu juga besar. Nah, sehingga seandainya ada catatan-catatan semacam itu, di saat mereka sudah mulai memikirkan, sudah harus mulai memikirkan, saya akan jadi mahasiswa yang seperti apa nih di UI, itu akan semakin membuat aktivisme akan terpinggirkan. Padahal kita tahu persis banyak sekali yang masih harus dilakukan, apalagi belakangan ini ya makin terasa begitu. Sehingga tak perlu saya ulang lagi apa yang sudah disampaikan oleh Fajar tadi mengenai bagaimana ini kemudian sangat mengingatkan kita semua yang kuliahnya di masa-masa Orde Baru soal NKK BKK ini. Pungkiri ya, situasi Orde Baru lebih buruk, setuju. Saya sama sekali tidak ingin mengatakan sebaliknya. Tapi kalau kita tidak hati-hati, abang, mbak dan kawan-kawan, adik-adik juga, saya khawatir kita akan masuk ke wilayah itu. Karena kegelisahan saya ini, saya coba cek ke beberapa kawan di beberapa kampus lain. Saya dapat juga dari Unhas, UGM, paling tidak ya, fakta integritasnya, sama satu lagi saya lupa deh. Ada beberapa ya yang saya dapat, tapi saya memang informal mintanya ya, karena kapasitas saya juga sebagai alumnus yang punya kepedulian saja gitu, tidak dalam kapasitas yang lain. Dan kebanyakan misalnya fakta integritasnya normatif gitu. Jadi misalnya tidak akan melakukan perbuatan tercela yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu. Clean lah gitu. Jelas. Tidak menambahkan norma baru. Tidak melarang mahasiswa untuk aktif gitu-gitu nggak ada gitu. Jadi terus terang aja dengan kepedulian itu saya sempat nanya sama teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, benar nggak ada arahan dari kementerian atau apa? Nggak ada gitu. Dibolehkan ya tentu saja gitu ya. Tapi maksudnya arahan yang spesifik kontennya seperti apa tidak ada gitu. Makanya kemudian ketika diklarifikasi ke beberapa kampus lain, ternyata memang sangat berbeda-beda, dan yang memuat sampai sejauh yang dimuat oleh fakta integritas yang beredar itu memang hanya di UI, unfortunately gitu. Nah, yang poin saya yang terakhir, yang ketiga adalah dengan itu saya ingin mengingatkan bahwa sebenarnya tanggung jawab kampus sebenarnya untuk menjadi penyokong gitu ya, memfasilitasi kehidupan kampus yang vibrant gitu, aktif, mampu mendorong nilai-nilai demokrasi dan negara hukum dan seterusnya. Jadi apakah dengan begitu mahasiswa bisa kita biarkan berperilaku apa saja? Tentu tidak. Saya setuju sekali kalau misalnya ada hal-hal yang melanggar hukum, kemudian kampus berkewajiban mengingatkan, atau misalnya ada yang organisasi yang memang sudah tidak boleh beroperasi lagi, kemudian
melakukan kegiatan di kampus, ya bisa ditindak secara hukum begitu. Nah, jadi saya kira kita perlu berbicara secara adil gitu, dan juga berbicara dalam konteks bahwa ada besaran yang lebih besar di luar kampus yang bernama negara hukum Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya kita punya ketakutan yang sangat mendalam dengan misalnya yang saya dengarkan ya, misalnya kita khawatir sekali dengan radikalisasi karena belakangan hari-hari atau tahun-tahun belakangan ini banyak yang masuk melalui kampus. Saya setuju dengan itu. Tapi apakah caranya dengan memberikan suatu ketentuan yang sifatnya bisa dimaknai secara bebas gitu. Secara bebas sehingga bahkan untuk mengikuti kegiatan politik praktis, ya politik praktis kan banyak sekali ini, bahkan demonstrasi di jalanan sekarang tidak bisa karena sedang PSBB, tapi untuk misalnya menolak revisi Undang-Undang KPK tahun lalu misalnya kan bulan September juga, itu politik praktis atau bukan? Menurut saya itu politik praktis, tapi sesuatu yang dibutuhkan gitu. Jadi tidak semua bentuk politik praktis itu kemudian harus dicegah untuk dilakukan oleh mahasiswa kita sendiri. Kalau misalnya ada hal-hal yang sifatnya melanggar hukum, silakan diingatkan dulu, kemudian kalau memang masih berlaku bisa diterapkan dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku begitu. Nah, jadi ini yang saya kira tidak semestinya kemudian kampus menekan duluan gitu. Jadi kayak memberikan karena nanti mungkin ada kekhawatiran ada tanggung jawab yang terlalu besar seandainya dibiarkan dulu semuanya bebas secara demokratis memilih jalannya masing-masing, terus ada yang sedikit-sedikit muncul buruknya gitu, kemudian sulit untuk diperbaiki. Dari awal ditekan saja dulu semua untuk tidak melakukan politik praktis, itu secara pikir yang menurut saya keliru gitu. Dan we are in this together anyway, kan kita juga kampus kan tidak sendiri, punya dalam bentuk organisasi ada iluni fakultas-fakultas, ada para alumni yang juga akan punya catatan untuk menjaga kampus kita bersama. Nah, terakhir sebagai kesimpulan karena sudah 15 menit, apabila ada suatu cara untuk menetralisir dampak psikologis dari fakta integritas ini, saya kira harus dilakukan gitu ya. Misalnya untuk menarik kembali seperti yang disarankan oleh kawan-kawan mahasiswa. Nah, tapi ke depannya saya kira baik sekali kita membahas ini semua. Saya dalam posisi tidak lagi mencari siapa yang salah nih, kok bisa begini. Buat saya kita harus berangkat beyond salah menyalahkan. Kita justru berangkat dari berefleksi, belajar dari sesuatu yang menurut saya sebenarnya suatu kesalahan begitu, terus terang saja, supaya di masa yang akan datang tidak akan terjadi lagi gitu. Akan sangat tidak baik bagi demokratisasi di negara ini kalau kampus kemudian seperti mengarahkan dengan cara-cara yang lebih memaksa begitu, bahwa ribuan, ini UI soalnya kita bicara, ribuan anak-anak muda yang sebenarnya penting banget energinya untuk kehidupan bernegara kita yang aktif banget ini, untuk kepentingan politik yang kita nggak tahu apa gitu ya, mungkin jangka pendek kayak tadi misalnya, kita takut dengan radikalisme, iya, tapi yang harus dipikirkan adalah cara-cara yang lebih demokratis daripada melarang mahasiswa untuk bisa terjun langsung ke dunia politik praktis gitu. Kita semua kampus, alumni seperti saya maupun stakeholders lainnya berkewajiban untuk mengarahkan, maksudnya ngajak diskusi, jangan ke sana, ini nanti bentuknya buruk dan lain sebagainya. Kita ajak diskusi. Tapi untuk langsung kamu nggak boleh ikut sana, nggak boleh ikut itu. Bagi anak-anak muda yang baru blooming seperti ini, dampaknya akan
sangat negatif dan justru berbalik bagi apa yang kita harapkan sebagai suatu ketertiban yang sebenarnya semu dan tidak baik untuk demokrasi kita. Itu dulu sebagai pengantar diskusi kita. Terima kasih Mas Nobi. Saya kembalikan lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Mbak Bibu. Tadi mungkin ada sedikit kalimat menarik ya, bahwa kita semoga ini bisa jadi ruang temu, tidak main salah-salahan, tidak kita bisa cari mana solusi yang tepat, mana ruang yang demokratis bagi mahasiswa supaya lebih bisa berkembang. Ya. Tadi sudah dikabarkan dari panitia bahwa Ibu Agustin sudah berkenan hadir dalam forum diskusi Salemba pada siang hari ini. Mungkin langsung diberikan kesempatan untuk Bu Agustin memberikan paparan terkait mungkin apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang mungkin bisa dijadikan terkait fakta integritas ini. Silahkan, mungkin dari Bu Agustin dipersilahkan untuk menyalakan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas, siapa namanya? Mas Nogi ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, selamat siang menjelang sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kita tak henti-henti bersyukur kepada Allah SWT yang pada hari ini melindungi kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita berdoa sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah penyakit COVID-19 dari negeri yang sungguh amat kita cintai ini. Baik, ini kesempatan yang langka. Saya baru dikontak kemarin oleh Mas Andre. Kebetulan pada jam yang sama, jam 1 juga tadi saya ada pertemuan dengan pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor untuk membahas mengenai kerjasama. Makanya saya kemudian bergabung belakangan ini. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa mengikuti pembicara yang terdahulu sehingga tidak bisa tidak lengkap ya. Saya hanya beberapa menit terakhir. Baik, memang munculnya fakta integritas yang kemudian karena kita ini sekarang sudah dalam era revolusi industri keempat gitu ya, cepat sekali itu kan menyebarnya begitu cepat sekali sehingga kemudian reaksi dari masyarakat, berbagai kalangan masyarakat pun cepat sekali munculnya begitu ya. Nah, kemudian ketika itu terjadi, kita semua pasti terkejut ya, kok ada formulasi fakta integritas yang seperti itu. Saya setuju tadi masukan dari Mbak Bi Fitri yang terakhir, kita tidak perlu lagi mencari siapa salah, siapa ini, siapa itu, dan segala macam. Tapi mari kita carikan apa yang harus kita lakukan sehingga pada masa yang akan datang tidak akan terulang kesalahan yang sama dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi inti kata Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, dokumen yang sempat beredar luas di masyarakat tersebut itu adalah dokumen yang bukan merupakan dokumen resmi Universitas Indonesia. Pimpinan Universitas Indonesia, khususnya Rektor Universitas Indonesia, tidak pernah menyetujui dokumen tersebut, gitu ya. Kemudian oleh karena itu kami sebetulnya sudah menyatakan dengan sangat tegas UI tidak pernah mengeluarkan dokumen yang seperti itu. Dan mengenai mahasiswa, apakah dia harus menandatangani fakta integritas atau perjanjian atau kesepakatan apapun juga pernyataan, sebetulnya itu sudah dilakukan ketika mahasiswa baru dinyatakan diterima di UI, lulus, dan kemudian harus masuk ke dalam laman UI yang berjudul penerimaan.ui.ac.id. Disitulah mahasiswa baru untuk pertama kalinya dia harus mengisi sejumlah informasi mengenai dirinya, jadi biodatanya, dan kemudian salah satu hal yang harus dia isi dan kemudian dia tanda tangani sebagai sebuah pernyataan, memang ada di dalam laman tersebut. Judulnya adalah sebuah yang disebut dengan surat pernyataan begitu ya.
Nah, saya akan bacakan pernyataannya itu apa yang ada di situ. Dan itu sudah diisi sebelum mahasiswa melakukan registrasi. Jadi di dalam pernyataan tersebut ya wordingnya seperti ini. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP atau telepon ya. Aktif sebagai mahasiswa Universitas Indonesia mulai semester gasal tahun akademik 2020-2021 dengan nomor pokok sekian, program studinya apa, jenjangnya apa, atau dan fakultas atau program apa. Dengan ini menyatakan dan berjanji dengan sesungguhnya bahwasanya satu akan menjaga nama baik alma mater Universitas Indonesia dan tidak akan menyalahgunakan nama Universitas Indonesia untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dua, tidak akan terlibat baik sebagai pengguna maupun pengedar dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan bersedia diperiksa apabila diperlukan. Tiga, akan mematuhi dan tunduk terhadap semua peraturan Universitas Indonesia yang bertanggung jawab untuk mempelajari dan memahami peraturan yang berlaku. Keempat, bersedia dikenai sanksi mulai dari peringatan sampai dengan pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Indonesia apabila tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Universitas Indonesia atau terbukti melanggar surat pernyataan ini. Jadi itulah satu-satunya pernyataan yang harus dibuat oleh mahasiswa yang berisi pernyataan bahwa dirinya akan mempelajari dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia. Nah, mengenai peraturan apa saja yang berlaku di Universitas Indonesia, itu cukup banyak peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, tetapi secara khusus yang berkaitan dengan perilaku itu ada ketetapan MBA nomor 008/SK/MBA UI tahun 2004 tentang perubahan ketetapan MBA UI nomor 005/SK/MBA UI tahun 2004 tentang tata tertib kehidupan kampus Universitas Indonesia. Yang kedua saya sebutkan selain yang lain adalah Peraturan Rektor nomor 14 tahun 2019 tentang kode etik dan kode perilaku Universitas Indonesia. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari kita di kampus seperti apa, baik yang berkaitan dengan kegiatan akademik maupun non-akademik, sudah diatur dengan peraturan-peraturan tersebut sehingga kemudian tidak ada urgensi untuk menyebutkannya kembali secara rinci satu persatu. Karena kan peraturannya komprehensif ya kalau ada di peraturan-peraturan tersebut. Jadi demikian sikap dari pimpinan Universitas Indonesia. Universitas Indonesia tidak pernah meminta mahasiswa untuk membuat surat perjanjian atau fakta integritas atau yang lain kecuali yang sudah ditandatanganinya ketika dia melakukan sebelum dia melakukan registrasi dan menyerahkannya pada saat melakukan registrasi. Saya rasa itu yang bisa saya tambahkan selain fakta bahwa memang ada yang dokumen yang beredar segala macam. Tadi saya tegaskan bahwa itu bukan merupakan kebijakan dari pimpinan Universitas Indonesia. Jadi jelas mahasiswa baru tidak perlu mengisi pernyataan lain kecuali pernyataan yang sudah dibuatnya pada saat dia melakukan registrasi. Jadi sebelum registrasi dia sudah isi dan dia serahkan itu pada saat registrasi. Dia sudah upload di situ. Jadi saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai informasi Mas Nobi mengenai kebijakan dari pimpinan universitas mengenai yang disebut dengan fakta integritas tersebut atau dengan istilah lain perjanjian atau pernyataan atau apapun juga itu tidak ada selain yang tadi saya sebutkan tercantum di dalam laman penerimaan.ui.ac.id yang memang sudah diisi oleh mahasiswa. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Mas Nobi, informasi mengenai kebijakan atau sikap pimpinan Universitas Indonesia berkenaan dengan kasus fakta integritas ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Nobi. Ya, terima kasih Bu Agustin atas paparannya terkait kebenaran
fakta integritas. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa para sesi peserta diskusi untuk menanyakan via chat. Untuk bertanya boleh ke Bu Agustin, ke Fajar, atau ke Mbak Fitri. Jadi ini saya ingin sedikit merangkum dari paparan masing-masing, dari Mas Fajar, bahwa kondisinya ada simpang siuran terkait tadi surat fakta integritas ataupun terkait surat pernyataan dan segala macam. Dan dari Mbak Bibip bilang bahwa kondisinya semoga ya tadi ya ada terkait ini ada yang bisa dicari titik temu terkait tidak main salah-salahan. Yang penting bagaimana kita bisa terkait salahan. Nah, dari Bu Agustin terkait tadi bahwa sebenarnya ini tadi bahwa tidak ada surat resmi terkait itu gitu. Nah, ini ada ketidaksinkronan dari masing-masing. Mungkin ada yang ingin ditanyakan mungkin dari masing-masing, mungkin dari Bu Agustin mungkin terkait ini ya, ada yang surat-surat yang mungkin sudah beredar di mahasiswa, berarti itu tidak resmi ya Bu? Berarti sudah diperjelas? Itu bukan dari pimpinan Universitas Indonesia. Okay. Saya mau mengklarifikasi, ini ada yang minta supaya saya membuka masker saya. Saya berada di tempat umum sekarang ini. Oh, oke. Jadi saya tidak bisa membuka masker ya. Kalau saya sendirian pasti saya buka masker saya. Oke. Ya. Oke, silakan bagi berarti ini ya sudah diperjelas oleh Bu Agustin bahwa dokumen-dokumen yang sudah beredar yang ada di media sosial, ada di internet dan segala macam ini bukan dokumen resmi dan tidak perlu ditandatangani oleh mahasiswa baru, berarti Bu? Tidak perlu. Oke, siap. Ini ada pertanyaan juga. Jadi tanggapan Uli tentang fakta integritas yang beredar yang juga sudah ditandatangani, yaitu tidak perlu dan tidak diminta oleh pimpinan Universitas Indonesia, sehingga kalaupun ada yang sampai kepada para mahasiswa tidak perlu diisi. Oke, ya. Tadi ada yang bertanya juga, ini apakah alumni UI semua? Ya kebetulan yang datang hari ini adalah alumni UI semua, termasuk moderator ya. Silakan mungkin bagi peserta lain ada yang ingin ditanyakan terkait fakta integritas, terkait surat pernyataan yang sempat beredar di media di masyarakat. Mungkin dari ada saya bacakan ya. Dari Nur Muhammad Arifin, Teknik UI 2008. Siapa yang menyusun poin fakta integritas ini? Nah, ini mungkin silakan, ini mungkin dari Fajar mungkin yang pernah diselidiki terkait ini. Sebenarnya awalnya dari mana ya, mungkin dari ini. Tapi dari Bu Agustin bilang bahwa kondisinya ini bukan dokumen resmi gitu. Mungkin dari Fajar bisa memberikan penjelasan. Oke, kalau dari sejujurnya untuk yang menyusun, aku kurang tahu juga, tapi memang ini didapat dari grup-grup PKKMB antara mentor dan juga mahasiswa baru seperti itu. Dan dalam setiap grupnya itu selalu ada dokumen tersebut. Dan memang kalau misalnya melihat bahwa dari pedoman pelaksanaan PKKMB dari kementerian, yang menaungi atau yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PKKMB adalah Direktorat Kemahasiswaan. Seperti itu. Jadi, tapi kalau misalnya terkait dengan siapa yang menyusun, sejujurnya aku sendiri kurang tahu. Oke. Nah, ini mungkin dari Bu Agustin ada yang bertanya, Bu, terkait ini dari Tempo. Bertanya, Ibu menegaskan bahwa fakta integritas bukan dari pimpinan UI, tapi di keterangan Ketua BEM sendiri memang benar fakta integritas itu beredar di mahasiswa dan harus memberikan tanda tangan. Apa yang akan UI lakukan menindaklanjuti peredaran fakta tersebut dan bagaimana dengan nasib mahasiswa yang sudah tanda tangan? Ya, mungkin Bu Agustin silakan berikan jawabannya. Ya, mungkin fakta integritas itu memang pernah beredar dan diminta kepada mahasiswa untuk mengisinya. Tetapi karena itu memang bukan keputusan atau ketetapan yang diambil oleh pimpinan Universitas Indonesia, jadi yang sudah dibuat itu juga tidak di-filing oleh pimpinan Universitas Indonesia, karena yang kami filing adalah pernyataan yang sudah dibuat pada waktu mau melakukan registrasi. Ya, jadi
kalau yang sudah sempat mengisi dan menyerahkan, ya mungkin itu dokumennya dikumpulkan di tempat penyerahannya itu ya, yang jelas tidak dalam sistem informasi di Universitas Indonesia begitu. Jadi itu tidak ada, kami tidak menyimpan dan tidak ada sistem kami ya mengenai fakta itu. Kemudian bagaimana caranya mendapatkan? Saya nggak tahu juga dapatnya dari mana itu. Ya, oke. Silakan. Mungkin dari, selanjutnya. Saya ada pertanyaan. Dari Mbak Fitri dan Fajar mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan, Mbak. Ya, saya mau bertanya. Buat saya keterangan dari Bu Agustin menyisakan dua pertanyaan lanjutan begitu. Yang pertama adalah satu, buat saya jadi menimbulkan pertanyaan besar dan kepedulian saya sebagai alumnus tentu saja, bagaimana sebuah kampus sebesar UI, besar sekali, terkenal, dan saya bangga sekali menjadi alumnusnya, bisa mempunyai suatu manajemen penyebaran dokumen kepada maba yang sangat penting, yang ternyata bisa seperti itu gitu. Maksudnya, oh ini tidak resmi, nggak tahu itu siapa yang mengeluarkan dan seterusnya. Buat saya itu menimbulkan kekhawatiran, apakah mungkin, saya bertanya dalam konteks yang positif, apakah misalnya ada hal-hal yang perlu dilakukan bersama untuk merapikan supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Karena ini ternyata dampaknya begini krusial, dan kalau seandainya kemudian yang diklarifikasi oleh UI adalah bahwa dokumen tidak ke substansi, tapi bahwa ternyata dokumen itu bukan dokumen resmi, jadi kepedulian kita akhirnya pada soal manajemen dokumentasi, terutama untuk mahasiswa baru gitu. Dan kemudian yang kedua adalah diskusi kita jadi seakan-akan pada hari ini hanya mempersoalkan sebuah dokumen yang bernama fakta integritas. Padahal buat saya jauh lebih penting dari itu adalah soal peran kampus dalam kehidupan kemahasiswaan. Ini sebenarnya buat saya lebih penting daripada sekedar sebuah dokumen. Jadi kalaupun itu bukan resmi, ataupun bukan fakta integritas, ataupun ternyata yang harus ditandatangani oleh mahasiswa baru itu dokumen yang berbeda dan seterusnya, biarkan itu sebagai fakta. Nah, tapi topik yang luar biasa penting adalah jadi sebenarnya bagaimana kampus melihat aktivisme mahasiswa. Apakah memang ada upaya-upaya untuk mendorong supaya mahasiswa aktif di kelompok A ketimbang kelompok B, atau tidak aktif sama sekali, serius saja belajar dan biarkan UI tidak lagi menjadi kampus perjuangan, atau yang lainnya, yang sebenarnya saya kira kami atau tidak saya belum dapat penjelasan yang cukup baik, karena penjelasannya sejauh ini baru soal sebuah dokumen yang bertajuk fakta integritas gitu. Itu, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin Bu Agustin bisa merespon dari pertanyaan dari Mbak Fitri. Ya, kondisi pandemi COVID-19 ini memang memberikan kita banyak sekali pelajaran baru ya. Karena kita harus menjaga social distancing, physical distancing, tidak ada kerumunan. Itu yang menyebabkan kita kemudian menyelenggarakan sebagian besar proses belajar mengajar di kampus secara daring, secara online. Nah, termasuk adalah penyelenggaraan PKKMB kemarin. Itu kita laksanakan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, begitu ya. Ini adalah pengalaman pertama bagi kita semua untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan yang diikuti sekian ribu mahasiswa dalam jangka waktu yang sama. Sehingga kemudian kita mencoba untuk memanfaatkan semua teknologi yang ada untuk bisa mendukung ini. Nah, memang salah satu fasilitas yang digunakan adalah fasilitas WhatsApp Group, di mana di situ ada grup-grup yang kemudian mahasiswa bisa berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian ada mentornya dan seterusnya begitu. Nah, setelah kejadian
fakta integritas ini, begitu ya, itu kemudian juga ada keluhan-keluhan atau pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa yang menanyakan kepada kami gitu ya melalui berbagai jalur, terutama kepimpinan di fakultas-fakultas. Ini kok saya dimintain begini ya, ini kok saya dimintain data itu ya, kok saya disuruh begini, disuruh begitu. Ini sebetulnya perintah yang resmi atau bukan begitu. Ini dokumen resmi atau bukan? Ini benar apa enggak sih seperti ini? Nah, jadi dari pengalaman itu, tidak hanya pengalaman fakta integritas, tapi juga pengalaman-pengalaman yang lain, itu kami sangat belajar banyak sekali. Bagaimana kita bisa menyelenggarakan sebuah kegiatan dengan diikuti ribuan mahasiswa dengan menggunakan teknologi informasi, teknologi komunikasi dan informasi. Kami juga belajar bagaimana sebetulnya materi-materi dan sebagainya itu bisa disampaikan ke mahasiswa dengan memastikan atau menjamin dan mahasiswa itu mendapatkan ini adalah informasi yang benar. Ini adalah dokumen yang benar, begitu ya. Termasuk misalnya apabila bahan ajar, dokumen dan sebagainya itu bisa sampai kepada mahasiswa dan hanya yang targeted gitu loh ya, memang menjadi tujuan dari disampaikannya materi tersebut. Karena kita juga punya pengalaman ketika materi tersebut kemudian bisa diakses oleh masyarakat umum dan kemudian didengarkan secara tidak utuh begitu, ternyata menimbulkan banyak sekali reaksi begitu kan, itu sangat-sangat wajar karena tidak dipahami secara umum. Jadi pelajarannya banyak sekali. Saya setuju Ibu Bivitri. Inilah memang saat kita memang harus belajar banyak. Kita harus belajar banyak, tidak hanya bagaimana kita bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik sehingga bisa menjaga semuanya, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mengembangkan mekanisme-mekanisme internal sehingga bisa saling menjaga dan terjaga semuanya. Jadi saya sepakat bahwa kita memang harus belajar dari sini dan kita sekarang dalam tahap belajar begitu ya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan, jadi sebenarnya terlepas kalau soal fakta integritas itu sebetulnya esensi utamanya adalah sebenarnya bagaimana UI itu memandang mahasiswa gitu ya. Kita semua memahami bahwa yang namanya belajar di universitas, mengikuti pendidikan di universitas itu kan tidak hanya kewajiban perguruan tinggi tidak hanya mengajar, tetapi juga dia mendidik. Dia juga mendidik. Yang harus dibentuk bukan hanya keahlian berpikir, tetapi juga keahlian merasa dan lain-lain. Gitu ya. Kita juga sudah menyadari betul bahwa pada era revolusi industri keempat yang sangat disruptif ini, seseorang anak atau seorang lulusan itu hanya bisa bertahan dan kemudian terus mengembangkan dirinya ketika dia dilengkapi dengan serenceng soft skills. Kita juga tahu itu. Nah, dan kemudian kita juga tahu bagaimana yang namanya kurikulum dengan serenceng desainnya mata kuliah dan proses belajar mengajar itu tidak akan cukup untuk memberikan bekal semua hard skill dan soft skills yang harus diperoleh oleh mahasiswa sehingga ketika nanti dia lulus dia bisa hidup dengan baik, begitu ya. Sehingga dalam hal ini yang namanya kegiatan kemahasiswaan yang termasuk dalam kategori kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler adalah bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan dan pengajaran itu sendiri. Adalah bagian tak terpisahkan dari proses belajar mahasiswa itu sendiri. Jadi buat Universitas Indonesia kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang sangat penting yang harus kita perhatikan dengan sangat baik sehingga mahasiswa memiliki kesempatan, memiliki wahana yang cukup bagi mereka untuk belajar dan berkembang. Jadi itu pandangan Universitas Indonesia. Universitas Indonesia itu satu kesadaran yang sangat mendalam bahwa mahasiswa itu harus punya soft skill. Dan soft skill-nya banyak gitu. Dan nggak bisa hanya dipelajari di bangku kuliah, di ruang-ruang kuliah saja gitu. Jadi
yang namanya kegiatan kemahasiswaan itu kami punya komitmen untuk mendukung dan kemudian memfasilitasi. Kami justru mendorong kepada mahasiswa untuk belajar dari alam ini semua yang kami sediakan, sehingga dia bisa mengembangkan potensi dirinya dengan sebaik mungkin, semaksimal. Saya rasa itu komitmen kami sebagai sebuah universitas ya. Demikian yang bisa saya berikan. Ya, terima kasih Bu Agustin atas jawabannya. Silakan mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi terkait ini. Mungkin tadi ya Mbak Fitri menanyakan terkait yang lebih luas bagaimana UI memandang kegiatan kemahasiswaan. Bang Nobi boleh sedikit? Oh silakan, ya Bang Andre. Baik, terima kasih Prof. Agustin, terima kasih Mbak Bibip, Bang Fajar. Menarik diskusi hari ini, dan memang kita udah tahu point of view dari BEM sendiri dan juga beberapa organisasi mahasiswa di UI. Konsepsi dari Mbak Bibip tadi soal fakta integritas dan komitmen dan juga kemauan semangat kita semua untuk bisa belajar dan tetap menjaga demokrasi ini, dari Prof. Agustin yang sudah menyatakan bahwa memang UI tetap memelihara semangat dan juga memacu agar mahasiswa untuk ada kebebasan belajar dan bukan hanya dari kelas tapi juga dari lingkungan dan yang lain-lain. Jadi komitmen ini ada gitu. Dan soal memang khusus forum diskusi ini kita membahas mengenai fakta integritas yang menjadi isu kemarin. Tapi dengan pernyataan dari Prof. Agustin ini juga menguatkan dan saya rasa sudah menyelesaikan Bang Fajar ya apa yang diminta oleh BEM gitu, bahwa surat ini ditarik. Prof. Agustin udah bilang bahwa tidak ada dokumen lain, jadi tinggal follow up-nya aja nih kita lihat, kita minta bahwa memang setelah ini tidak ada diskusi lebih lanjut lagi mengenai fakta integritas yang ternyata memang juga oleh UI bukan dianggap sebagai dokumen resmi, tinggal kita tarik semua yang sudah disampaikan, dan saya rasa kita semua boleh belajar gitu ya dari kondisi seperti ini. Memang pandemi ini dan PJJ juga semua banyak yang belajar metode baru. Jadi saya rasa ya kita kasih kesempatan buat semua pihak. Tadi juga Mbak Bibip bilang dari awal bahwa ini bukan untuk mencari kesalahan siapa, tapi kita perbaiki sama-sama, dan komitmen dari UI untuk selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk bisa belajar secara seluas-luasnya dengan tetap mengikuti aturan yang sudah ada. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menerima hal ini dan bisa tidak memperbesar isu ini lagi, soalnya karena ternyata yang kita bahas menurut Prof. Agustin dokumen yang sudah sudah dinyatakan tidak diminta oleh UI, sehingga tinggal follow up bahwa ini semua ditarik, selesai kita lihat bahwa dokumen yang ada hanya pernyataan di awal. Itu kira-kira Bang, kalau dari kami. Iluni UI melihat bahwa ya ini suatu, kalau dari yang hadir juga 80% ini kelihatannya alumni semua. Jadi ini memang menarik juga buat alumni yang masih bersemangat juga bersama teman-teman mahasiswa untuk melihat kondisi kampus kita sama-sama. Terima kasih semua juga yang hadir. Ya. Baik, terima kasih Bang. Itu dari saya. Terima kasih Bang Andre. Nampaknya ini sudah jadi penutup juga buat diskusi pada sudah sore hari ini. Terima kasih banyak Mas Fajar, Mbak Bibip, Bu Agustin, dan Bang Andre juga terkait diskusi pada sore hari ini. Semoga ya tadi ada jalan temu, ada titik temu terkait kegiatan kemahasiswaan di UI. Kita semua sepakat bahwa kita mendukung kegiatan kemahasiswaan, bahwa ya tadi kita dari saya, Bang Andre, dan teman-teman yang lain juga memang adalah orang-orang yang aktif. Para aktivis saya lihat di grup di peserta diskusi pada hari ini lumayan ramai, ada 94 orang yang hadir pada sore hari ini. Nampaknya sudah cukup. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Kita tutup. Saya kembalikan ke Mas Devan.
Mas Nobi, boleh kasih sedikit closing statement nggak? Oh, boleh, silakan. Saya cuma ingin sebagai closing statement saja, tidak akan panjang 15 menit lagi. Saya cuma ingat satu tulisan yang bagus sekali. Ini saya kutip sebenarnya dari teman saya yang ngirim ini, tapi bagus sekali. Dari The Correspondence, jurnalisnya, dia bilang the problem with the fall of democracy is that it doesn't simply happen, tapi like a rain shower or a thunderstorm, it unfolds. Jadi dia pelan-pelan sebenarnya pembalikan demokrasi itu terjadi. Jadi ketika kebebasan itu tidak langsung dibatasi, ya, tapi pelan-pelan dilanggar, nggak kelihatan, sampai dia terkikis habis. Dan hak-hak asasi juga nggak langsung dihilangkan semua, tapi pelan-pelan dipinggirkan, ya, sampai akhirnya hak itu seperti privilege, gitu. Dan saya hanya khawatir kalau hal-hal sekecil ini tidak kita diskusikan dengan tuntas. Jadi saya senang sekali kawan-kawan mendiskusikan ini dengan baik. Atau hal-hal yang kelihatannya kecil ini kita anggap kecil, kita anggap sebagai sebuah fakta integritas yang mungkin keselip dalam konteks PJJ yang ribuan orang seperti dikatakan oleh Bu Agustin tadi. Tapi sebenarnya suatu yang pada akhirnya bisa membuat kalau kita tidak hati-hati, UI akan tidak lagi menjadi salah satu aktor penting dalam demokrasi Indonesia gitu. Tentu saja kita tidak mau terus-menerus meributkan ini salah siapa, ini dan seterusnya. Tapi tetap saya ingin mengingatkan bahwa ini penting untuk dijadikan momentum untuk berpikir kembali gitu. Jangan sampai beneran ada pembalikan demokrasi yang sebenarnya kita semua khawatirkan, dan ini sebenarnya terjadi pelan-pelan karena ada hal-hal kecil seperti ini, sekecil fakta integritas yang sebenarnya keliru namun tidak kita bongkar sama-sama gitu. Itu saja Mas Nobi, terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya. Mbak Bibi. Mungkin karena sudah Mbak Bibi sudah closing statement, mungkin Mas Fajar dan Bu Agustin juga memberikan kalimat penutup juga biar setara. Mas Fajar mungkin? Oke. Ya. Siap. Sebelumnya terima kasih kepada abang-abang sekalian karena ruang diskusinya siang hari ini. Tadi juga mendapatkan pernyataan dari Bu Agustin langsung terkait dengan bagaimana status terkait dengan fakta integritas dan juga pernyataan resmi berkaitan dengan sikap pimpinan UI dan fakta integritas ini. Tapi tadi juga sudah diemphasize juga dan ditekankan oleh Bang Andre bahwa kami menunggu juga tindak lanjut berkaitan dengan pernyataan Bu Agustin tadi, apakah kemudian akan ada rilis, bagaimana kemudian ada rilis dari Kepala Humas dan juga KIP Mbak Amel beberapa hari yang lalu berkaitan dengan fakta integritas ini, karena juga yang kemarin disebutkan bahwa memang ini bukan merupakan pernyataan atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh UI. Dan juga selanjutnya kami juga sebenarnya dari mahasiswa juga menyayangkan terkait dengan bagaimana kemudian informasi ini dilemparkan satu sama lain, walaupun tadi kami juga kemudian sepakat bahwa tidak perlu menyalahkan satu sama lain, tapi kami sebagai mahasiswa sejatinya kebingungan di mana kami harus mencari informasi yang benar, karena kepada Direktorat Kemahasiswaan kami dilempar, kepada Humas UI kami dilempar kembali kepada Direktorat Kemahasiswaan, dan akhirnya kita bingung mau nanya ke siapa lagi gitu sebagai mahasiswa. Dan ketika misalnya ditanya, ketika kita mengangkat ke publik, dianggap sebagai bentuk kesimpang siuran atau sesuatu pengangkatan yang tidak resmi. Karena ya dengan cara itulah kemudian kami bisa direspon oleh orang tua kami sendiri di tingkat kampus. Dan selanjutnya juga kami rasa juga penting untuk kemudian mencari tahu bagaimana kemudian kenapa bisa fakta integritas ini bisa dirilis dan juga disusun dan disebarkan kepada teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020. Karena memang walaupun ini bukan merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh kampus, jadinya upaya untuk memberikan fakta integritas dengan tadi norma-norma baru yang sebenarnya Ibu Agustin sudah akui sendiri, sudah sebenarnya diatur banyak di peraturan internal UI, itu sangat tidak diperlukan kembali sebenarnya, dan justru menakut-nakutkan mahasiswa yang baru saja mengenyam pendidikan tinggi di Indonesia, di Universitas Indonesia. Dan mungkin itu saja dari teman-teman mahasiswa akan terus menindaklanjuti berkaitan dengan hal ini. Dan juga mungkin tadi karena Bu Agustin menyatakan bahwa
pihak pimpinan UI sangat mendukung sekali kegiatan kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan di tingkat UI. Saya ingin mengabarkan juga kepada Bu Agustin bahwa teman-teman lembaga kemahasiswaan UKM se-Universitas Indonesia belum mendapatkan dana kemahasiswaan dari bulan Januari hingga bulan September ini. Gitu. Jadi banyak sekali teman-teman kita yang secara pribadi mengorek kantongnya sendiri untuk bisa berprestasi, dan juga banyak pelatih-pelatih yang belum dibayar seperti itu. Jadi saya harap komitmen tersebut bisa ditindaklanjuti, karena sangat disayangkan bahwa ya 60 UKM dan juga lembaga mahasiswa di UI belum mendapatkan dana kemahasiswaannya itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk closing statement sore hari ini. Terima kasih Mbak sekalian. Oke, terima kasih Mas Fajar. Ya, mungkin ada closing statement dari Bu Agustin untuk menutup diskusi pada sore hari ini. Ya, saya sangat menghargai inisiatif dari ILUNI UI untuk membahas persoalan ini, dan betul sekali apabila satu persoalan yang kelihatannya kecil tetapi tidak kita selesaikan dengan baik, maka akan bertumpuk dan sehingga kemudian menjadi persoalan besar, gitu ya. Saya mengajak kepada kita semua untuk kemudian sama-sama mawas diri, dan kemudian termasuk pada diri saya sendiri tentu. Yang pertama-tama adalah diri saya sendiri dan kolega-kolega saya pimpinan di Universitas Indonesia dan di fakultas-fakultas. Kita sama-sama mawas diri, kita sama-sama introspeksi diri, dan dengan tekad untuk kemajuan di masa yang akan datang, untuk kebaikan kita semua, mari kita sama-sama memperbaiki diri. Itu saja, terima kasih. Sekali lagi penghargaan yang tertinggi untuk ILUNI UI yang sudah memiliki inisiatif ini. Ya, terima kasih banyak Ibu Agustin selaku Sekretaris Universitas Indonesia. Terima kasih Mbak Bivitri selaku dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Selanjutnya Mas Fajar selaku Ketua BEM UI 2020. Ya, semoga ini tadi bisa menjadi ruang temu, bisa menemukan solusi buat kedepannya supaya tadi mungkin ada kegiatan kemahasiswaan bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya. Terima kasih banyak. Ketutup, kembalikan ke Mas Devan. Ya, baik. Sudah selesai berarti ya rekan-rekan semua untuk diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah menyampaikan pandangannya. Dari Fajar tadi tentang analisis dan sikap dari mahasiswa ya mengenai fakta integritas kita pada yang topik yang kita bahas pada hari ini. Dan juga tadi Fajar menyampaikan mengenai aspirasi permasalahan yang ada saat ini dari UKM di lingkungan Universitas Indonesia. Kemudian tadi dari Mbak Bibi mencoba membahas perspektif yang lebih luas lagi. Jadi kita mencoba membahas hal yang fundamental dari adanya isu fakta integritas ini, yaitu adalah tentang kebebasan dari mahasiswa untuk dapat berkegiatan, utama dan kegiatan kemahasiswaan. Baik, kemudian juga tadi juga disampaikan juga mengenai klarifikasi ya, kira-kira dari Ibu Agustin selaku Sekretaris Universitas Indonesia tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nah, semoga diskusi ini dapat menjadi ruang temu yang baik untuk mencapai suatu solusi tertentu. Bukan untuk saling menyalahkan, namun kita sama-sama untuk berintrospeksi diri dan juga saling berharap bahwa kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. Baik, kita juga sama-sama berharap bahwa ada tindak lanjut tadi disampaikan dari Bang Andre untuk dari Universitas Indonesia, dan juga berharap untuk kegiatan kemahasiswaan utama di Universitas Indonesia dapat menjadi lebih baik lagi. Baik, mungkin untuk diskusi kita pada hari ini sudah selesai. Mungkin pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk kepada seluruh narasumber kita pada hari ini. Kepada Ibu Dr. Agustin Kusumayanti, terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi diskusi kita pada hari ini sebagai narasumber. Terima kasih Ibu Agustin. Selanjutnya kepada Mbak Bivitri Susanti, Mbak Bibit. Terima kasih banyak Mbak telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan perspektifnya sebagai narasumber pada hari ini. Terima kasih Mbak Bibit. Selanjutnya kepada Fajar Adi Nugroho, selaku Ketua BEM Universitas Indonesia 2020. Terima kasih Fajar atas kesediaannya untuk mengisi pandangannya, juga menyampaikan apa sih yang menjadi masalah terkait fakta integritas dari perspektif mahasiswa sebagai narasumber pada hari ini. Terima kasih Jar. Kemudian tentunya kepada Bang Nobi Asofazen sebagai moderator kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bang Nobi atas kesediaannya untuk menjadi moderator pada hari ini. Dan tadi juga
Ada Bang. Kemudian juga kami ingin sedikit menginformasikan nanti pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 kami akan ada acara mengenai Omnibus Law, yaitu menimbang urgensi Omnibus Law di masa pandemi. Dan untuk di hari Rabu esok hari kami akan memulai kelas ruang temu property developer dari Millennial and Business Center. Bagi rekan-rekan sekalian untuk dapat mengakses sosial media kami. Kemudian untuk di hari Minggu kami juga akan ada penutupan dari Future Star Corps yang ini merupakan makan personal dan professional development What's Next dengan pembicara kita Isdar Andre Marwan dari selaku Direktur Career Service Mercer Indonesia. Baik, kesemuanya masih dibuka pendaftarannya. Mohon untuk dapat mengecek keutamaan dari Instagram dari ILUNI, Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Baik, mungkin jangan lupa rekan-rekan semua untuk mendapatkan informasi terbaru dari ILUNI UI dari sosial media ILUNI UI, Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin kita telah berada di penghujung acara. Terima kasih atas kesediaan para narasumber untuk dapat menyampaikan pandangannya pada hari ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian yang hadir pada diskusi kita pada hari ini, juga ada rekan-rekan media. Terima kasih juga atas pertanyaan yang disampaikan. Sama-sama kita berharap bahwa Universitas Indonesia akan kembali menjadi lebih baik lagi. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Jar, semoga uang segera cair, bisa aja colongan lo. Semoga ada pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Thank you ya. Yuk.